welcome back to Bali Bisa Mandiri YouTube channel. Balik lagi sama saya Dan Astuti. Nah, di video kali ini saya membahas tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik, membayar kewajiban perpajakan kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Salah satu bentuk ketaatan kita adalah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP ini memiliki banyak banget manfaat jika kita sudah memilikinya. Salah satunya adalah kemudahan dari sisi administrasi. Karena sekarang ini banyak banget surat-surat atau pengajuan yang kita lakukan ke pemerintah mewajibkan kita untuk memiliki NPWP. Salah satunya adalah urusan bank. Membuat NPWP pun saat ini bukan menjadi hal yang sulit karena kita tidak harus ke kantor pajak. Kita bisa membuatnya secara online dan membuatnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Kurang dari 1 jam Anda sudah bisa memiliki NPWP Anda sendiri loh. Jadi yuk yang ingin tahu cara membuat NPWP untuk orang pribadi secara online, bisa banget tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, sebelum mulai untuk membuat NPWP-nya, yuk siapkan 2 berkas ini agar mudah dalam pembuatan. Yang pertama, siapkan kartu KTP Anda, dan yang kedua adalah menyiapkan kartu KK kalian. Oke, yang pertama yang wajib kita lakukan pastinya adalah mengakses dulu websitenya ya. Kita bisa akses di erek.pajak.go.id/daftar. Setelah berhasil masuk ke websitenya, kita akan disambut oleh pendaftaran akun. Ini adalah langkah pertamanya. Di sini kita perlu mengisi alamat email kita, pastinya alamat emailnya masih aktif. Nah, jika sudah, kita perlu memasukkan CAPTCHA seperti biasa, lalu klik daftar. Nah, jika sudah berhasil akan keluar notifikasi seperti ini. Jadi terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Nah, jika sudah mendapatkan notifikasi seperti ini, kita bisa langsung cek inbox email kita. Nah, kita akan mendapatkan email seperti ini. Nah, di sini kita tinggal klik link verifikasinya saja. Lalu kita akan masuk ke pengisian data pertama. Nah, di sini kita perlu milih jenis wajib pajaknya, jadi kita bisa milih orang pribadi atau badan. Nah, karena kita ingin membuat untuk orang pribadi, untuk diri kita sendiri, kita bisa pilih orang pribadi. Nah, di sana kita bisa langsung mengisi nama, alamat email, password, habis itu nomor HP, dan pertanyaan cadangan, beserta jawabannya, lalu terakhir adalah captionnya. Nah, jika sudah, kita tinggal klik daftar. Nah, jika sudah berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi yang bertandakan sukses. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah kedua. Nah, jika sudah mendapatkan notifikasi seperti ini, kita langsung aja cek inbox kita. Nah, di sana akan ada link. Nah, tinggal kita klik aja linknya. Nah, kita akan masuk langsung ke 10 tahapan untuk pembukaan NPWP orang pribadi. Nah, di tahap pertama ini kita perlu mengisi kategori pajak. Nah, jadi karena saya ingin membuka NPWP untuk orang pribadi, tinggal diklik orang pribadi. Lalu untuk status pusat atau cabang, kita bisa pilih pusat, lalu tinggal diklik next. Nah, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu identitas wajib pajak. Di sini kita perlu mengisi beberapa data identitas, misalnya nama, habis itu gelar depan, gelar belakang, lalu tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan kebangsaan. Lalu juga kita perlu masukkan nomor KK dan NIK kita, lalu validasi data, dan isi data diri berapa di bawahnya. Jika sudah lengkap diisi, maka kita tinggal klik next. Oke, jika sudah, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu sumber penghasilan. Nah, di sini kita bisa memilih pekerjaan kita apa. Jadi pertama di klasifikasi lapangan usaha, yang kita pilih, lalu uraian pekerjaan. Jika sudah, tinggal diklik next. Kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat ini adalah alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi mungkin aja kita tinggal di tempat yang berbeda tidak sesuai dengan KTP kita. Jadi pada tahap keempat ini kita masukkan alamat sesuai dengan tempat tinggal kita saat ini. Karena ini menyangkut nantinya untuk kartu NPWP-nya akan dikirimkan kemana. Jadi tinggal kita isi data sesuai keadaan sesungguhnya aja. Jadi jalannya, nomor rumah, lalu kode wilayah, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Jika sudah, tinggal kita klik next, kita masuk ke tahap kelima. Nah, di tahap kelima ini kita tinggal masukkan alamat tempat tinggal kita sesuai dengan yang di KTP. Jadi kita masukkan jalan, nomor, kode wilayah, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos. Tapi ini bedanya adalah yang sesuai dengan KTP. Jika sudah, kita lanjut ke tahap ke-6, tinggal diklik next-nya. Nah, di tahap ke-6 ini adalah data tentang alamat tempat usaha. Ini diisi jika kita mengajukan
bukan untuk orang pribadi. Nah, karena kita mengajukan untuk orang pribadi, tinggal langsung diklik next aja, tidak perlu ada yang diisi. Kita lanjut ke tahap yang ketujuh adalah info tambahan. Nah, di sini kita perlu masukkan kisaran penghasilan per bulan kita. Tinggal dipilih aja range yang mana. Jika sudah, kita tinggal klik next. Kita masuk ke tahap ke-8, ini adalah persyaratan. Nah, di persyaratan ini akan ada tulisan saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori. NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Oke, di sini kita tidak perlu mengisi apapun, tinggal kita next aja. Kita masuk ke tahap nomor 9, yaitu pernyataan. Nah, di sini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Jadi kita tinggal centang benar dan lengkapnya. Lalu di bawahnya, dengan terbitnya NPWP saya menyatakan. Nah, di sini kalian tinggal pilih. Jadi sini bebas sih, kalau saya pilih yang bagian atas akan melaksanakan hak dan kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini wajib dipilih jika penghasilan yang kita peroleh itu di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, jika penghasilan kita peroleh itu di bawah PTKP, kita bisa pilih yang bawahnya. Belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhinya syarat objektif sebagai wajib pajak. Nah, jika sudah, kita langsung klik next. Kita masuk ke tahap terakhir, tahap 10, yaitu pemberitahuan mengikuti tarif umum atau PP 23. Nah, di sini kita tinggal pilih. Yang pertama adalah pilihan yang pertama adalah dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Lalu ada pilihan kedua adalah dikenai pajak penghasilan sesuai dengan perundang-undangan pajak penghasilan. Di sini saya pilih yang nomor 2. Nah, jika sudah kita pilih, mau pilih yang pertama atau yang kedua, kita tinggal klik next. Nah, di sini akan muncul pop-up tulisannya, apakah Anda yakin simpan rekam formulir? Jika sudah yakin seluruh data yang kita masukkan tadi sudah benar, kita tinggal klik iya. Lalu kita akan masuk ke dashboard awal. Nah, jika sudah berhasil tadi, statusnya akan lengkap, jika belum nanti akan draft. Nah, jika sudah status lengkap ini, kita tinggal pilih minta token. Nah, jika sudah minta token, kita akan dikirimkan tokennya by email. Nah, kita tinggal di dashboard ini kita pilih lagi adalah kirim permohonan. Nah, saat kita klik kirim permohonan akan muncul seperti ini. Kita tinggal copy nomor token yang ada di inbox email kita di bagian isi token ini. Jika sudah, kita tinggal klik kirim. Nah, jika sudah berhasil akan muncul pop-up notifikasi bahwa Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak nomor pokok wajib pajak sekian. Nah, jika kalian ingin mengikuti survei, kalian tinggal pilih ikuti survei. Jika kalian tidak sempat, mungkin kalian bisa lewatkan dulu. Nah, NPWP kalian akan dikirim by email. Jadi contoh tampilan NPWP-nya akan seperti ini. Namun untuk kartu NPWP fisiknya akan dikirim ke alamat tinggal kalian saat ini yang datanya sudah kalian isi sebelumnya. Jadi ngisi ini cepet banget, nggak nyampe 1 jam. Jadi nggak ada alasan buat kalian yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP untuk membuat NPWP. Jadi selamat mencoba.